Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas segala petunjuk, atas segala kemudahan kita untuk memeluk agama Islam, atas segala kebaikan-kebaikan yang telah Dia turunkan kepada kita, dan tentu saja itu semua membuat kita senantiasa untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak putus-putus syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah Dia sampaikan kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya senantiasa dimuliakan di setiap tempat sampai dengan akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bersalawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan karena itu pula kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang diakui sebagai umatnya kelak. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah mukjizat terakhir yang tersisa. Bagi siapapun yang berpikir mereka akan mendapatkan bahwa ketika mereka melihat alam semesta, manusia, dan kehidupan, mereka mengetahui bahwa kesemuanya adalah sesuatu yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Dan mereka akan mendapati bahwa kesemuanya itu benar-benar lemah, benar-benar saling memerlukan, dan benar-benar sesuatu yang akan berakhir. Artinya, ketika kita mengamati manusia, alam semesta, dan kehidupan, dan segala keterbatasannya, termasuk diri kita juga, maka kita akan memerlukan sebuah outer source, sebuah sumber daripada luar, di lain daripada manusia, alam semesta, dan kehidupan itu sendiri untuk mengartikan sebenarnya untuk apa hidup kita di dunia. Karena balik lagi, kalau seandainya kita mendapati benda-benda ciptaan manusia saja itu ada maksudnya, ada tujuannya kenapa dia diciptakan, maka manusia juga pasti ada. Nah, untuk mencari itu, kita mencari manual book. Dan manual book itu, bagi saya, setelah saya jelaskan kemudian, kenapa saya memilih Al-Quran sebagai manual book saya, karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang memiliki penjelasan, yang memiliki sebuah proof, yang memiliki sebuah argumen. Dan kita sudah cerita agak panjang. Sesungguhnya malah kita sudah mendedikasikan dua bahasan episode ini untuk membahas tentang bagaimana mukjizat Al-Quran, bahkan 3 episode. Dan pada hari ini saya juga pengen untuk menggarisbawahi, ketika Allah mengeluarkan satu ayat yang di dalamnya berisi tantangan kepada manusia, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih, dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, dan bila kalian tidak mampu, maka bila kalian tidak mampu dan kalian tidak akan pernah mampu, fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka bertakwalah kepada Allah, jagalah diri Anda daripada neraka yang kemudian bahan bakarnya adalah kayu dan batu dan manusia, dan juga diperuntukkan kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita berbicara tentang ayat Allah yang merupakan tantangan ini, Allah menantang manusia semuanya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Pertanyaannya, ada nggak sih orang-orang yang pernah untuk mau menjawab tantangan ini? Jangankan orang-orang zaman sekarang, orang-orang zaman dulu juga pasti akan tertantang untuk mendatangkan yang semacamnya. Tercatat misalnya, suatu waktu dikisahkan kepada kita, setelah seorang sahabat yang namanya Amr bin As itu masuk Islam, itu dia menceritakan kisahnya sebelum dia masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia punya seorang sahabat namanya Musailamah. Musailamah ini seorang penyair yang sangat berbakat. Dan Musailamah ini suatu waktu ketika ketemu dengan Amr bin As, dia kemudian menanyakan pada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, bagaimana keadaannya sahabatmu itu yang ngaku sebagai nabi?" Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka pada saat itu baru diturunkan surat Wal Asr. Maka Amr bin As berkata pada Musailamah, telah diturunkan kepadanya satu ayat yang sangat pendek tapi sangat komunikatif dan sangat keren. Zaman sekarang pokoknya ngeri banget nih ayat. Pokoknya wah keren banget ini ayat.
turun kepada Muhammad ayatnya sederhana. Maka dibacakan surat itu kepada Musailamah Al-Kadzab. Surat yang sangat pendek yang tadi, yang merupakan favorit antum ketika antum salat subuh gitu kan ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini adalah salah satu ayat favorit saya juga dan merupakan salah satu ayat yang saya hafal pertama-tama ketika saya masuk Islam. Tapi sependek ini ayatnya Masya Allah. Ketika diperdengarkan pada Musailamah tertegun, kemudian merasa ada sesuatu yang keren banget pada ayat ini, lalu dia berpikir, dikisahkan oleh Amr bin As, dia berpikir sebentar, kemudian dia berkata pada Amr bin As, tahu nggak kamu, juga sudah turun kepada saya ayat-ayat yang mirip kayak gini. Jadi Musailamah ini ngaku nabi, bahwa Musailamah ini ngaku bisa menciptakan yang semisal dengan Al-Quran, dan dia adalah seorang memang penyair yang sangat dikenal pada zamannya. Maka kemudian Amr bin As bilang, oh gitu ya, coba sampein kepada saya seperti apa ayat yang turun kepadamu. Maka kemudian Musailamah ini bilang menyampaikan satu syair. Kalau saya nggak salah ingat ya, bunyi syairnya begini, ya wabru innama anta udhunani wasodr wasairuka hafrun nakr. Jadi di belakangnya juga sama-sama R, ya wabru ya waber R juga sama seperti wal asr, ini ya waber. Innama anta udhunani wasodr, dan di sekeliling Anda itu terdapat uzunan, bukan sekeliling, padamu terdapat telinga, uzunan, wasoder, dan dada. Sairuka hafrun nakar, sekelilingmu ada bekas galian daripada tanah. Ketika mendengarkan ini, kemudian Amr bin As agak merasa lucu. Dan melihat kondisi itu, Musailamah langsung bertanya pada Amr bin As, gimana? Keren nggak? Gitu lah kira-kira ya. Lalu Musailamah itu ketika bertanya begitu, Amr bin As membalas dengan satu syair juga. Yang kemudian berkata kepada Musailamah, kamu tahu bahwa saya mengetahui sesungguhnya kamu itu benar-benar penipu. Jadi gitu. Jadi Amr bin As mengatakan bahwa Musailamah, kamu kan sudah tahu bahwa aku juga tahu bahwasanya kamu itu seorang penipu. Nah, maka ini diselesaikan dengan cara yang sangat lucu. Dari situlah Amr bin As kemudian mendapatkan satu insight bahwa Rasulullah Muhammad ini memang benar-benar bukan buat Al-Quran. Maka dari situlah termasuk hidayah dia mendapatkan Islam. Nah, Amr bin As mendapatkan hidayah lalu ngajak Khalid bin Walid untuk masuk Islam dalam kisah yang lain gara-gara surat Wal Asr. Sementara surat Wal Asr ini kita pakai cuma untuk sholat supaya bisa cepat. Dan Masya Allah ketika ulama-ulama pada zaman sekarang membahas tentang surat Al-Asr ini, maka ulama-ulama pada zaman sekarang mengatakan andaikan Al-Quran itu tidak turun dalam bentuk yang sempurna, artinya tidak turun dalam bentuk 30 juz, maka ini sudah cukup untuk menggantikan Al-Quran yang 30 juz itu. Kenapa? Ulama mengatakan surat Al-Asr ini seperti biji atau benih yang menghasilkan pohon yang sama. Andaikan kalau seandainya Al-Quran itu adalah sebuah pohon yang memberikan banyak kebaikan, maka bijinya atau benihnya itu adalah surat Al-Asr yang kalau ditanam akan muncul seperti Al-Quran. Maka pada zaman sekarang tidak habis kita dengar tafsir tentang Wal Asr atau surat Al-Asr tadi karena saking kerennya. Kita lihat ada satu ulama membahas baru surat Al-Asr, Wal Asr baru surat Wal Asr saja, baru ayat Wal Asr saja, innal insana lafi khusrin saja itu sudah berjam-jam. Karena saking banyaknya yang bisa digali daripada surat ini. Ini contoh daripada Musailamah. Ada lagi nggak yang meragukan Al-Quran? Banyak yang meragukan Al-Quran. Salah satunya adalah orang-orang Quraisy. Setelah mereka merapatkan, lalu mereka bilang kira-kira kita solusinya apa nih untuk menghentikan dakwahnya Muhammad. Mereka sudah tahu bahwasanya Rasul benar, mereka sudah tahu bahwa Al-Quran ini benar, tapi mereka mau menggagalkan. Maka dipilihlah di antara mereka orang yang paling fasih di dalam berbahasa juga. Namanya Walid bin Mughirah. Ini adalah ayahnya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah ini adalah semacam kayak apa ya? Ya orang yang paling jubirnya orang-orang Quraisy. Jubirnya orang-orang Quraisy sangat fasih di dalam syair, sangat fasih di dalam negosiasi, bahkan dikatakan bahwa dia adalah orang yang selalu negosiasinya nggak pernah gagal. Maka datanglah dia ke tempat Nabi Muhammad. Ketika dia datang ke tempat Nabi Muhammad, dia langsung nyerocos. Wahai Muhammad, sebenarnya kamu ini ngapain? Kamu ini apa yang kamu hendak cari daripada dakwahmu ini? Apa yang hendak kamu jadikan goals sebagai dakwahmu ini? Andaikan kamu jadikan goals sebagai dakwahmu itu adalah kamu pengen duit,
Kamu pengen dapat harta, kami akan kumpulkan harta-harta di antara kami, lalu kami buat kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu menginginkan dengan dakwahmu ini kamu jadi populer, jadi selebgram kalau zaman sekarang, jadi influencer, maka kami akan kumpulkan orang-orang dan kami akan angkat engkau menjadi orang yang paling populer di antara kami. Kalau kamu pengen dari dakwahmu ini kamu dapat kekuasaan, kayak zaman sekarang, wah itu ujungnya pasti politik, pasti pengen kekuasaan. Kalau kamu dakwahmu ini kamu pengen kekuasaan, maka kami akan kumpulkan di antara kami juga, lalu kami akan angkat kamu menjadi orang paling berkuasa di antara kami. Lah kalau kamu pengen wanita, kami akan kumpulkan wanita-wanita, kamu pilih yang paling kamu suka dan kamu akan memiliki semuanya itu. Kalau kamu pengen semua itu, ngomong sama kami. Kalau kamu pengen yang lain, ngomong sama kami. Kenapa? Karena kamu itu kami lihat adalah orang yang senantiasa menjelek-jelekkan semua yang kami lakukan. Kamu jelek-jelekkan sesembahan kami, kamu jelek-jelekkan cara hidup kami, kamu jelek-jelekkan omongan kami, yang memang jelek sih sebenarnya kita. Tapi mereka bilang kamu jelek-jelekkan semua itu dan kamu itu merasa bahwa kami ini semuanya salah. Dan kalau kamu pengen sesuatu, hentikan semua ini dan kami akan berikan kepada kamu apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu perlukan. Ngomong Muhammad, nanti kami akan kasih semuanya itu. Ini juru bicaranya Quraisy, Masya Allah, sangat-sangat appeal sekali gitu, sangat-sangat menggiurkan sekali. Lah kalau kita dikatakan semua itu asik. Kalau gitu saya akan pilih yang mana ya kira-kira ya. Nah itu kalau kita. Setelah kemudian Walid bin Mughirah ngomong sangat banyak sekali, ngomong sangat panjang sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Abu Walid, kamu sudah selesai dengan omonganmu itu? Kamu sudah selesai dengan omonganmu kepada saya? Iya, saya sudah selesai, kata Walid bin Mughirah. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, karena kalau kamu sudah selesai, maka sekarang giliran saya untuk berbicara kepada kamu. Maksudnya adalah kalau kamu sudah selesai dengan saya dan saya sudah mendengarkan dari tadi tanpa memotong kamu, maka sekarang giliran kamu untuk mendengarkan kata-kata saya dan jangan potong saya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun kepada beliau surat Fussilat. Lalu kemudian langsung dibacakan di depan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini belum pernah mendengarkan ayat Al-Quran secara langsung kecuali pada saat itu. Maka dibacakan pada dia, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim. Bahwasanya Hamim ini adalah datang langsung daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini langsung datang daripada Allah. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu sudah selesai, nih kemudian giliran saya. Tapi bukan gilirannya Rasulullah Muhammad, tapi gilirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian langsung berkata, ini bukan perkataan Muhammad, ini bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan turun langsung daripada Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kamu percaya dengan Allah, percaya dengan Ar-Rahman, percaya dengan Ar-Rahim, maka ini adalah langsung kata-kata dari dia. Kitabung Fussilat. Kitabung Fussilat ayatuhu adalah kitab yang kemudian berisi ayat-ayat yang menjelaskan. Lalu kemudian Qur'anan Arabian dalam bahasa Arab yang sangat jelas, liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang yang mengetahui. Karena Allah ingin menegaskan bahwa Walid bin Mughirah ini adalah orang yang sangat terpelajar. Ini adalah orang yang sangat ngerti tentang bahasa Arab. Ini adalah orang yang sangat ngerti tentang gramatika. Orang yang sangat ngerti tentang sastra di dalam Arab. Maka kemudian diturunkan ayat-ayat setelahnya menjelaskan keagungan Allah, menjelaskan kemudian kehebatan Allah, sampai kemudian pada ayat yang berbunyi fa'in aradu, ketika orang-orang yang dibacakan ayat ini menolak ayat-ayat ini, fa'angzartukum. Fakul angzartukum. Fakul, maka katakan kepada mereka, angzartukum, katakan kepada mereka Muhammad, angzartukum, aku memperingatkan kepada kalian. So'ikotam mithla so'ikoti adi wasamud. Maka aku memperingatkan kalian semua yang menolak daripada ayat ini, bahwa aku memperingatkan kalian semua dengan sebuah so'ikoh, dengan sebuah geledek, sebuah petir, sebuah kilat. Mithla so'ikoti, seperti kilatnya Adi wasamud, kepada kaum Ad dan kaum Samud. Begitu mendengar ayat ini, Walid bin Mughirah adalah orang yang sangat terpelajar, cendekiawan. Begitu dia mendengar kilat, petir yang menghantam kaum Ad dan kaum Samud, maka dia tahu kaum Ad dan kaum Samud ini adalah kaum yang menolak nabi mereka, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ketika mereka menolak kemudian nabi mereka, maka Allah turunkan petir kepada mereka, menghancurkan mereka. Dan kaum Ad dan kaum Samud ini adalah silsilah daripada orang-orang Arab langsung. Jadi keturunan kaum Ad dan kaum Samud adalah orang-orang Arab. Maka ini adalah cerita yang tidak pernah difahami oleh
orang-orang sembarangan, hanya difahami oleh orang-orang tertentu, dan termasuk yang ngerti adalah Walid bin Mughirah. Maka kemudian berkecamuk dalam kepala dia, dari mana Muhammad tahu tentang kisah ini? Dari mana Muhammad tahu tentang kemudian kaum Ad dan kaum Samud? Padahal saya aja orang terpelajar, kemudian dan sedikit orang yang ngerti seperti ini. Maka begitu kemudian Nabi mengatakan, angzartukum, kami memperingatkan kepada kalian, sa'iqatan mithla sa'iqati, dan kami memperingatkan kalian petir kilat seperti kemudian petirnya Ad was Samud, kaum Ad dan Samud. Maka kemudian dia langsung maju ke tempat Rasulullah, memegang rahang Rasulullah. Muhammad cukup memegangin kemudian rahangnya Rasulullah. Kenapa? Dia bilang jangan teruskan, karena dia tahu persis di dalam sejarah orang-orang Arab yang terpelajar itu tahu ketika para nabi didustakan, maka itulah yang menjadi syarat bagi Allah menurunkan azab pada kaumnya. Maka dia nggak mau kemudian cukup Muhammad, dipegangin kemudian rahangnya Nabi Muhammad, cukup Muhammad. Tapi Nabi kemudian tetap melanjutkan kemudian apapun yang dia sampaikan. Surat ini kemudian turun terus sampai akhirnya ini Walid bin Mughirah nangis di depan Rasulullah Muhammad. Setelah nangis di depan Rasulullah selesai membacakan surat Fussilat, lalu kemudian selesai itu kemudian Walid kembali kepada kaumnya dalam keadaan menangis, lalu kemudian menyampaikan pada kaumnya, ini orang bukan bawa sesuatu yang biasa. Ini orang bukan bawa sesuatu yang kita tahu. Ini bukan buatan manusia. Kalian bisa ngomong apa saja, tapi ini adalah perkara yang bakal jadi besar. Walid bin Mughirah kemudian tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada dia. Selanjutnya kemudian apa lagi yang terjadi? Orang-orang Quraisy nggak putus asa dong. Maka kemudian mereka mengutus beberapa orang untuk datang kepada orang-orang Nasrani dan mencari tahu pada orang-orang Nasrani. Jadi gini teman sekalian, zaman dulu bukan kayak zaman sekarang. Jangankan zaman sekarang ya, sekitar 10 tahun yang lalu saja, yang namanya informasi itu nggak sederas dengan zaman sekarang. Yang namanya informasi itu ya tergantung orangnya, terkungkung pada beberapa jenis orang saja. Contoh misalnya, zaman dulu ketika sekitar berapa ya, 20 tahun yang lalu ketika saya masih SMA, itu itu yang namanya internet itu sangat terbatas. Dengan kata lain, kalau saya mau nyari informasi, saya cuma bisa pergi ke perpustakaan. Dan perpustakaannya pun tergantung lengkap atau tidak. Itu pada 20 tahun yang lalu, ketika saya mungkin masih berusia sekitar 16 tahun, lalu kemudian saya melihat bahwa ada keterbatasan informasi. Informasi itu cuma milik orang-orang tertentu. Orang-orang yang bisa mengakses informasi tahu, yang nggak bisa mengakses nggak tahu. Itu 20 tahun yang lalu. Bayangkan 100 tahun yang lalu. Bayangkan 200 tahun yang lalu. Atau bayangkan 1400 tahun yang lalu. Bayangkan 1500 tahun yang lalu. Pada saat itu informasi nggak ada yang diupload ke dunia internet. Informasi nggak ada kemudian dalam bentuk toko buku. Yang ada adalah perkamen-perkamen yang ditulis oleh manusia atau kisah-kisah yang muncul dari satu orang ke orang yang lain dan tidak diwariskan secara umum. Yang namanya kisah-kisah keagamaan itu hanya yang tahu adalah pendeta-pendeta. Yang tahu adalah rabbi-rabbi Yahudi saja. Ya, lalu kemudian diwariskan pada orang-orang Nasrani beberapa di antaranya. Maka ada informasi-informasi eksklusif yang hanya bisa diketahui oleh para rabbi atau oleh para pendeta-pendeta Nasrani. Belum lagi kalau seandainya mereka punya kitab, mereka punya tulisan, mereka punya mushaf, mereka punya kitab suci, itu nggak semua bisa dibaca oleh manusia. Kenapa? Karena manusia pada saat itu yang nggak semuanya bisa baca. Dan pembelajaran terhadap huruf-huruf itu terlokalisir pada orang-orang tertentu. Jadi perkamennya belum tentu ada. Kalau perkamennya ada belum tentu bisa dibaca, dan kalaupun dibaca belum tentu bisa dipahami. Ini zaman dulu. Maka ada orang-orang yang tertentu, elit, yang mereka memegang informasi-informasi tertentu. Maka datanglah orang-orang Arab kepada pendeta Nasrani ini, lalu kemudian berkata pada pendeta Nasrani ini, kami punya orang yang stres di tempat kami. Dia mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan, dan dia membacakan kepada kami ayat-ayat yang sama sekali kami tidak mengerti, kami tidak pahami, tapi kami tahu ini adalah ayat-ayat yang memang bukan dari manusia. Kira-kira kalian punya nggak sebuah tanda-tanda? Kalian punya nggak sebuah kisah-kisah yang bisa kami ajukan kepada orang ini supaya ketahuan bahwa dia tuh pembohong, bahwa dia tuh tidak membawa apapun dari Tuhan, supaya kami bisa kemudian untuk menegaskan bahwa dia ini adalah orang yang nipu, kira-kira gitulah. Maka pendeta ini bilang, oh ada, gini, tanyakan pada dia tentang 3 perkara. Kalau dia bisa jawab 3 perkara ini, berarti orang ini istimewa. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia cuma penipu aja. Nah, apa yang dikatakan oleh pendeta Nasrani ini? Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang
orang-orang, anak-anak muda yang lari dengan keimanannya, lalu kemudian mereka ditidurkan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tanyakan kepada orang ini tentang kisah seseorang yang diberikan perjalanan ke timur dan diberikan perjalanan ke barat. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Maka ada 3 pertanyaan, tentang anak-anak muda yang lari dengan keimanannya lalu ditidurkan. Yang kedua, tentang orang yang diberikan kekuasaan berjalan ke timur dan berjalan ke sebelah barat. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Wah, ini orang-orang Quraisy punya perkara nih, punya bahan gitu kan ya, punya bahan untuk ngerosting gitu kan ya. Oke, baik, kami akan tanyakan pada Muhammad. Mereka juga nggak tahu jawabannya gitu kan ya, karena nggak dikasih tahu gitu kan ya. Nah, lalu kemudian mereka tanya pada Muhammad, pada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, kami pengen tanya kepada engkau nih tentang satu hal. Kalau benar engkau punya informasi dari Tuhanmu, sampaikan kepada kami tentang 3 hal ini. Pertama, tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan karena lari dengan keimanannya. Yang kedua adalah tentang penguasa atau seseorang yang diberikan kekuasaan timur dan barat, dikasih timur dan barat. Yang ketiga, sampaikan pada kami tentang roh. Maka kemudian Rasul berkata, nanti saya akan sampaikan kepada kalian. Besok saya akan kasih tahu kepada kalian. Itu yang kemudian ditegur oleh Allah. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak utama. Yang utama harusnya mengucapkan insya Allah, nanti kalau Allah berkenan, nanti akan saya kasih tahu. Ternyata 2 pekan ini nggak turun-turun. Jadi nggak turun-turun informasi ini. Mulai dapat bahan lagi. Wah, bener, nipu dia. Ini ngarang dia. Sekarang dia nggak ngerti apa-apa. Berarti bener, Al-Quran selama ini adalah nyontek orang-orang Nasrani, nyontek orang-orang Yahudi. Ini benar, berarti Quran itu bukan kemudian dari Tuhan, tapi ciptaannya Muhammad. Maka walaupun mereka tahu bahwa manusia tidak mungkin menciptakan Al-Quran, mereka punya bahan, mereka sebarin kemana-mana. Maka ini ada 2 pekan yang sangat menggalaukan. Kenapa? Karena tidak turun ayat dan orang muslim semuanya dibully. Ya benar kan? Kalian aja percaya sama penipu. Lihat nih, nggak ada jawaban ini, nggak ada tantangan kita nggak bisa dijawab sama dia ini. Ini gimana? Sudah lebih daripada 2 minggu ini. Tepat kemudian setelah 2 minggu, bukan tepat ya, beberapa waktu kemudian setelah 2 minggu turunlah kemudian surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya. Dan kemudian diturunkan kisah tentang tadi. Pertama tentang Ashabul Kahfi, diceritakan kemudian Ashabul Kahfi oleh Allah, dan itu sangat runut sekali, sangat detail sekali, bahkan dikisahkan berapa lama mereka tidur, perdebatan mereka tidur, perdebatan berapa banyak orangnya termasuk anjingnya, bahkan anjingnya diceritakan di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian diceritakan semua itu, mereka kemudian kaget, loh, kami aja nggak dikasih tahu jawabannya. Lah kenapa datang bisa sedetail ini? Bahkan lebih detail daripada apa yang datang pada orang-orang Nasrani. Tentang mereka ditidurkan 300 tahun plus 9 tahun. 300 tahun kalau secara Syamsiah, maka 309 tahun kalau secara Qamariyah, dan seterusnya. Ini kemudian diceritakan pada Rasulullah Muhammad. Maka kemudian diceritakan lagi, siapa yang dimaksud dengan penguasa yang punya kekuasaan di timur dan kekuasaan di barat? Diceritakan tentang Zulqarnain. Maka kemudian ada seorang hamba Allah berikan kekuasaan, lalu kemudian dia pergi ke sebelah timur, dia pergi ke sebelah barat, dia pergi kemudian di satu tempat yang lain lagi, diceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Semua itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya selengkap itu. Nah, jadi ini adalah kemudian yang terjadi. Maka orang-orang jadi yakin, oh iya benar ya, ternyata ini adalah kisah yang tersembunyi dan gak ada akses pada orang-orang, dan Nabi Muhammad tahu. Maka itu menguatkan orang-orang muslim. Tapi tentu teman-teman sekalian, kalau ini kita bicarakan tentang orang-orang yang memang sudah gak mau beriman, sudah menutup akalnya, ya ini justru jadi bahan yang baru. Apa bahan yang barunya? Benar kan? Berarti ini kisah-kisah zaman dulu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Di dalam Islam teman-teman sekalian, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa kisah itu cuma kisah Islam. Tidak. Itu kisah agama-agama zaman dulu. Dan Islam sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, dari dulu sampai sekarang Nabi-Nabi itu sama. Mereka tidak dipisahkan satu sama lain. Mereka sama-sama membawa satu benang merah, yaitu adalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini memang kisahnya orang-orang Nasrani, kisahnya Ashabul Kahfi, tapi diceritakan dengan lebih luar biasa, dengan lebih detail, dengan lebih rumit, dan dengan bahasa yang sangat tertata rapi, dan keindahannya tidak pernah ada bandingannya. Maka itulah yang dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mimithli. Maka kemudian terjadi, Musailamah kemudian sudah dijawab dengan sesuatu yang lain, bahwa dia tidak bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Walid bin Mughirah lihat ini kemudian
merasa kemudian kalah, lalu kemudian merasa bahwa dia tidak lagi mau untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Muhammad setelah itu. Dan kemudian ketika mereka cari masalah lagi dengan bertanya pada orang-orang Nasrani tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian diteslah Rasulullah dan ternyata yang dapat adalah sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Maka mereka katakan, ya benar, ini benar. Al-Quran gak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Tapi apakah itu membuat orang-orang Quraisy lantas berhenti lalu beriman kepada Al-Quran? Enggak. Kenapa? Kita sudah sampaikan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau untuk mengimani, yang mau untuk membuka akalnya, yang mau untuk membuka hatinya. Ketika dia mau untuk membuka akalnya, dia mau untuk membuka hatinya, maka Al-Quran akan memberikan pada dia sesuatu. Maka wajar saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya yang namanya tanah itu ada 3. Karena tanah itu merespon hujan yang turun dari langit itu dengan 3 cara. Pertama adalah tanah itu ngelosin semua yang dia dapat. Jadi ketika hujan itu turun, dia ngelosin semua, maka jadilah tanah ini tidak mengambil manfaat apapun. Padahal hujannya sama. Hujannya sama, yang satu dilosin begitu saja, maka jadilah banjir. Tanahnya nggak mendapatkan manfaat apa-apa. Yang kedua, kata Rasulullah, tanah yang menampung hujan itu. Kemudian datanglah hewan, datanglah kemudian yang lain mengambil manfaat daripada air itu. Artinya dia cuma menampung, dia nggak mengambil manfaat, tapi dia ngasih orang lain manfaat. Tapi dia nggak mengambil manfaat sama sekali. Dia seperti lilin yang kemudian menerangi tapi membakar dirinya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, hujan itu turun pada tanah, diserap sama tanah itu, dimanfaatkan dengan baik untuk menumbuhkan biji-biji yang ada di dalam tanah itu, kemudian menumbuhlah dari situ tanaman-tanaman yang banyak. Maka tanah itu memanfaatkan air untuk dirinya sendiri dan dia kemudian bermanfaat juga untuk orang lain. Ini tanah yang tipe yang ketiga. Artinya adalah apa? Ya namanya hujan itu sama. Airnya itu sama. Dan apa yang kesamaan dengan air? Al-Quran itu seperti air. Di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan ketika berbicara tentang Al-Quran, itu Allah pasti pakai kata angzala. Itu diturunkan oleh Allah. Seperti air itu diturunkan daripada langit. Maka kalau kita berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang hidayah, tentang petunjuk Allah, mau seberapa keren pun Allah memberikan mukjizatnya, mau seberapa keren pun Allah menyampaikan keajaibannya, menyampaikan sesuatu yang kemudian sangat keren, amazing di dalam akal kita, gaya bahasa Al-Quran, kekerenan kemudian ketika Al-Quran bisa menjelaskan kisah-kisah dan segala macamnya, kekerenan ketika Al-Quran itu punya keindahan sastra, punya kemudian tema yang bagus, punya dengan tempo yang bagus, punya dengan segala macam yang bagus, itu semua tidak akan pernah bisa untuk memuaskan orang-orang yang memang nggak mau mengambil pelajaran. Ya contoh kayak saya aja, sesederhana saya merasa bahwa saya adalah seorang penulis. Setidaknya saya nulis hampir setiap hari. Dan ketika saya nulis, saya harus milih. Saya harus milih, ini saya mau pakai bahasa formal, saya mau pakai bahasa semi formal, atau saya mau pakai bahasa bebas. Dan kalau saya menginginkan bahwa maksudnya nyampe lebih bagus, maksudnya nyampe lebih banyak, maka saya gunakan bahasa-bahasa yang tidak formal. Tapi kalau saya pengen mengutamakan keindahan bahasanya, maka saya pakai bahasa-bahasa formal dan bahasa sastra. Dan ini efeknya berbeda. Dan cara menyampaikannya berbeda. Contoh, biasanya kalau bahasa-bahasa biasa, non formal, itu bisa dengan mudah kita rangkai dan bisa dengan mudah masuk kepada orang. Bapak dan ibu pergi ke pasar, selesai. Tapi kalau bahasa non formal, ini lebih sulit dirangkai, lebih sulit untuk difahami. Ayah dan bunda meniti jalan ke tempat orang berjual beli. Apa itu gitu kan ya. Nah, tapi ini bahasanya bagus. Jadi kalau kita ingin makna, kita biasanya akan kemudian mengalahkan yang namanya pilihan diksi. Kalau kita mau diksi, biasanya kita maknanya agak sulit. Al-Quran ini dari awal sampai akhir, teman-teman sekalian. Dari surat yang pertama sampai dengan surat yang terakhir, 6.000-an ayat, teman-teman sekalian. Semuanya itu dari awal sampai akhir. Diksinya istimewa, pilihan-pilihan katanya presisi, lalu kemudian tidak ada yang tidak perlu, menyampaikan dengan sangat-sangat indah sekali, dan maknanya sampai sekarang tidak pernah bisa untuk ditandingi dan tidak pernah gagal untuk kemudian membuat manusia terkagum-kagum bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Artinya adalah apa? Artinya adalah kalau kita kemudian simpulkan, inilah kemudian keajaiban Al-Quran. Gaya bahasanya yang pertama. Gaya bahasanya sangat indah, gaya bahasanya sangat efektif, gaya bahasanya sangat presisi, dan tidak ada yang bisa manusia mendatangkan yang semacamnya, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang sangat bangga dengan syairnya, itu pun semua terkaget-kaget, terkagum-kagum dengan Al-Quran. Tapi balik lagi, memang yang akhirnya menunjuki manusia itu bukan logika. Artinya, logika itu diberikan sebuah jalan untuk mencapai kepada Allah, tapi kalau logika ini sudah ditutup,
Dan yang bermain adalah hati yang kemudian dengki, hati yang kemudian tidak murni, tidak pure, tidak jujur, maka kemudian hidayah seperti apapun bisa ditolak. Jangankan Islam, Musa yang membelah lautan aja bisa diingkari. Lalu kemudian padahal itu sudah di depan mata. Apalagi kemudian Islam yang lebih perlu banyak berpikir dan lebih perlu banyak untuk kemudian kejujuran hati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang keajaiban Al-Qur'an, tentang perkara yang kedua, tentang kemampuan Al-Qur'an untuk mengubah manusia pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, dan saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, dimudahkan untuk membuka hati kita dan jujur pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masuk Islam, memeluk agama yang baru, saya punya banyak sekali kesulitan untuk memahami Islam. Namun akhirnya ketika saya mempelajari, lalu kemudian melihat referensi demi referensi, yang saya dapatkan, Masya Allah, Islam itu sangat sempurna, paripurna, indah, istimewa. Dan saya mencoba untuk menyederhanakannya bagi orang-orang awam yang baru mau belajar tentang Islam, orang-orang yang baru mau tahu tentang Islam, yang mereka yang berhijrah dan mau mempelajari agamanya. Saya coba sederhanakan, dan akhirnya itulah yang kemudian menjadikan buku Beyond the Inspiration. Saya buat dari hal yang sangat sederhana untuk menjelaskan kenapa, why, pertanyaan awal tadi, kenapa sih Islam bisa jaya di masa yang lalu dan sekarang Islam itu terpuruk, dan apa solusinya dan apa yang harus kita lakukan agar Islam kembali lagi berjaya. Dengan singkatnya, Islam akan berjaya bila pemikiran Islam sudah berada pada kaum muslimin. Itulah yang saya tulis dalam buku saya Beyond the Inspiration.